Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki dari kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan UAS dari mata kuliah analisis real. Oke, yang pertama soal tentang benar atau salah. Soal yang pertama, X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 merupakan pernyataan pertama X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 merupakan suatu barisan pada himpunan bilangan real. Pernyataan soal nomor pertama ini adalah salah karena X merupakan suatu barisan pada himpunan bilangan asli. Oke, soal pernyataan yang kedua, jika X, Y adalah subbarisan dari Z, di mana X dan Y konvergen ke titik yang berbeda, maka Z akan divergen. Pernyataan soal kedua ini salah karena menurut teorema 3.2.5, jika X dan Y-nya itu berbeda, maka Z akan konvergen, bukan divergen. Yang ketiga, jika barisan X terbatas, maka X akan konvergen. Pernyataan soal di atas salah menurut teorema 3.3.2, X konverger jika dan hanya jika X terbatas dan monoton, bukan X terbatas saja. Pernyataan yang keempat, jika X monoton, maka X akan konvergen. Pernyataan soal di atas salah, karena menurut teorema 3.3.2, X konvergen jika dan hanya jika X terbatas dan monoton. Pernyataan yang kelima, bilangan real X dikatakan sebagai limit dari barisan X jika terdapat epsilon positif. Sedemikian sehingga untuk setiap K lebih besar sama dengan N berlaku mutlak Xn minus Xk kurang dari epsilon. Pernyataan soal nomor 5 ini salah karena menurut definisi 3.1.3 dikatakan bahwa untuk setiap N lebih besar sama dengan K, bukan untuk setiap K lebih besar sama dengan N. Pernyataan ke-6, jika X tidak konvergen maka X tidak terbatas. Pernyataan soal nomor 6 ini benar karena menurut teorema 3.2 X konvergen jika dan hanya jika X terbatas dan monoton. Pernyataan soal nomor 7, jika X, Y adalah subbarisan dari Z di mana X dan Y konvergen ke titik yang sama, maka Z akan konvergen. Pernyataan soal nomor 7 ini salah karena menurut teorema 3.5.2 Z akan konvergen jika dan hanya jika X dan Y-nya berbeda. Kalau berdasarkan pernyataan nomor 7 ini X dan Y-nya itu sama. Pernyataan nomor 8, jika X monoton dan terbatas, maka X akan konvergen. Pernyataan soal nomor 8 ini benar karena menurut teorema 3.3.2 X konvergen jika dan hanya jika X terbatas dan monoton. Oke, kita lanjut ke esai soal nomor 1A. Premis nomor 1A ini misalkan barisan Xn adalah barisan di bilangan real. Akan dibuktikan limit barisan Xn sama dengan 0 jika dan hanya jika limit barisan mutlak Xn sama dengan 0. Oke, pembuktiannya kita akan, karena ini jika dan hanya jika, kita akan memberikan kedua arah. Dari kiri ke kanan, jika dan hanya jika limit barisan Xn sama dengan 0, maka limit barisan mutlak Xn sama dengan 0. Premisnya di sini misalkan limit barisan Xn sama dengan 0. Akan dibuktikan limit barisan mutlak Xn sama dengan 0. Pembuktiannya diberikan sebarang epsilon lebih besar dari 0. Karena limit barisan Xn sama dengan 0, maka terdapat K anggota bilangan asli sedemikian sehingga N lebih besar sama dengan K berlaku mutlak Xn minus 0 kurang dari epsilon. Jika N lebih besar sama dengan K, maka kita akan mempunyai mutlak dari mutlak Xn min 0 sama dengan mutlak dari mutlak Xn kurang mutlak 0. Kurang dari sama dengan mutlak Xn min 0. Sehingga akan berlaku mutlak
dari mutlak xn min 0 kurang dari epsilon. Terbukti bahwa jika limit barisan xn sama dengan 0, maka limit barisan mutlak xn akan sama dengan 0. Kemudian kita akan buktikan dari kanan ke kiri. Jika limit barisan mutlak xn sama dengan 0, maka limit barisan xn sama dengan 0. Premisnya adalah misalkan limit barisan mutlak xn sama dengan 0, akan dibuktikan limit barisan xn sama dengan 0. Pembuktiannya diberikan sembarang epsilon lebih besar dari 0, karena limit barisan mutlak xn sama dengan 0, maka terdapat k anggota bilangan AC sedemikian sehingga n lebih besar sama dengan k berlaku mutlak dari mutlak xn min 0 kurang dari epsilon. Jika n lebih besar sama dengan k, kita akan mempunyai mutlak dari mutlak xn min 0 sama dengan mutlak dari mutlak xn min mutlak 0. Kemudian kita akan dapat sama dengan mutlak xn min 0. Sehingga akan didapatkan mutlak xn min 0 kurang dari epsilon. Terbukti bahwa jika limit barisan mutlak xn sama dengan 0, maka limit barisan xn akan sama dengan 0. Dari pembuktian kanan ke kiri dan kiri kanan di atas dapat kita simpulkan bahwa limit barisan xn sama dengan 0 jika dan hanya jika limit barisan mutlak xn sama dengan 0 itu terbukti benar. Oke, kemudian kita akan lanjut ke soal 1B. Oke, contohnya adalah barisan xn sama dengan min 1 pangkat n. Limit barisan mutlak min 1 pangkat n akan konvergen ke 1, tetapi limit barisan min 1 pangkat n akan divergen. Kita akan membuktikan keduanya. Yang pertama kita akan membuktikan limit barisan mutlak min 1 pangkat n konvergen. Premisnya ini adalah misalkan barisan xn sama dengan mutlak min 1 pangkat n. Dan dibuktikan barisan xn sama dengan barisan mutlak min 1 pangkat n adalah konvergen. Kemudian kita andaikan xn adalah konvergen, asumsikan a sama dengan limit x dan epsilon sama dengan 1, maka terdapat bilangan asli k 1 sehingga mutlak dari mutlak min 1 n min a kurang dari epsilon untuk setiap n lebih besar sama dengan k. Jika n-nya bilangan ganjil asli dengan n lebih besar sama dengan k, ketidaksamaan ini akan memberikan mutlak 1 min a kurang dari 1. Karena epsilonnya sini sudah diganti dengan 1. Sehingga kita akan mendapatkan 0 kurang dari a kurang dari 2. Jika n sama dengan bilangan genap asli dengan n lebih besar sama dengan k, ketidaksamaan ini akan memberikan mutlak 1 min a kurang dari 1. Sehingga juga kita akan mendapatkan sama dengan bilangan ganjil, yaitu 0 kurang dari a kurang dari 2. Karena a dapat memenuhi ketidaksamaan ini, maka pengandaian berhasil dari terbukti bahwa barisan xn sama dengan barisan mutlak min 1 pangkat n adalah konvergen. Oke, yang kedua kita akan membuktikan limit barisan min 1 pangkat n adalah divergen. Premisnya di sini misalkan barisan xn sama dengan barisan min 1 pangkat n. Akan dibuktikan barisan xn sama dengan barisan min 1 pangkat n adalah divergen. Pembuktiannya andaikan xn adalah konvergen, asumsikan a sama dengan limit x dan epsilon sama dengan 1, maka terdapat bilangan asli k1 sehingga mutlak dari min 1n min a kurang dari epsilon untuk setiap n lebih besar sama dengan k. Jika n bilangan ganjil asli dengan n lebih besar sama dengan k, ketidaksamaan ini memberikan mutlak dari min 1 min a kurang dari 1. Sehingga kita akan mendapatkan min 2 kurang dari a kurang dari 0. Jika n sama dengan
bilangan genap asli dengan n lebih besar sama dengan k, kerjasama ini memberikan mutlak 1 min a kurang dari 1, sehingga kita akan mendapatkan 0 kurang dari a kurang dari 2. Karena a tidak dapat memenuhi kedua pertidaksamaan ini, maka pengandaian di atas bersifat kontradiksi atau berlawanan. Jadi terbukti bahwa barisan ini bukan konvergen. Jadi terbukti bahwa barisan xn sama dengan min1n ini adalah divergen. Oke, kita lanjut ke soal esai 2A. Soal esai 2 ini premisnya adalah misalkan barisan Sn di R didefinisikan oleh X1 lebih besar sama dengan 2 dan Xn plus 1 sama dengan 1 plus akar Xn min 1 untuk setiap N anggota bilangan asli. Akan dibuktikan barisan Xn merupakan monoton turun. Oke, barisan Xn akan disebut monoton turun jika Xn plus 1 kurang dari sama dengan Xn untuk setiap N anggota bilangan asli. Maka perhatikan bahwa X1 lebih besar sama dengan 2. Kemudian kita bisa ubah X min 1 lebih besar sama dengan 1. Kemudian kalikan kedua ruas dengan akar X1 min 1, kemudian akan diperoleh X1 min 1 lebih besar sama dengan akar X1 min 1. Akibatnya X1 lebih besar sama dengan 1 plus akar X1 min 1. Sehingga pernyataan benar untuk N sama dengan 1. Oke, kemudian selanjutnya asumsikan bahwa pernyataan benar untuk N sama dengan K. N sama dengan yaitu XK plus 1 kurang dari sama dengan XK. Maka akan kita peroleh XK plus 2 sama dengan 1 plus akar XK plus 1 min 1 kurang dari sama dengan 1 plus akar XK min 1. Dari pernyataan di atas, pernyataan N sama dengan K plus 1 ini juga benar. Sehingga dengan prinsip induksi matematika dapat disimpulkan bahwa pernyataan benar untuk setiap bilangan asli N yaitu Xn plus 1 kurang dari sama dengan Xn. Oleh karena itu barisan Xn itu monoton turun. Kemudian soal yang 2B. Premisnya ini misalkan barisan Xn barisan di R didefinisikan oleh X1 lebih besar sama dengan 2 dan Xn plus 1 sama dengan 1 plus akar Xn min 1 untuk setiap N anggota bilangan asli. Akan dibuktikan Xn terbatas di bawah oleh 2. Pembuktiannya kita asumsikan bahwa XK lebih besar sama dengan 2 dengan K anggota bilangan asli. Maka di sini kita dapat SK plus 1 sama dengan 1 plus akar dari Xn min 1 lebih besar dari sama dengan 1 plus akar dari 2 min 1 sama dengan 2. Maaf, ini harusnya 2. Sehingga pernyataan benar untuk N sama dengan 1 dan N sama dengan K, maka N sama dengan K1 juga benar. Karena itu, berdasarkan prinsip induksi matematika, untuk Xn sama dengan untuk Sn lebih besar sama dengan 2 untuk setiap N anggota bilangan asli, dan barisan Xn akan terbatas di bawah oleh 2. Oke, soal yang kedua C. Barisan Xn ini adalah konvergen karena barisan Xn monoton turun dan terbatas bawah oleh 2. Dengan teorema 3.3.2 yang B, maka diperoleh bahwa barisan Xn ini adalah barisan yang konvergen. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.